Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Nasir. Di sini saya Sinta Maharani dengan NIM 05 020 029 akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya mata kuliah audit sistem informasi dengan berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi e-Learning Manajemen Sistem Universitas Trisakti menggunakan COVID 5.1. Oke, latar belakang dari laporan tugas akhir saya ini yang dimana Universitas Trisakti telah mengembangkan sistem pembelajaran daring, learning management system sebagai platform pembelajaran daring, walaupun saat ini sudah banyak yang mengembangkan aplikasi ini untuk mendukung LMS, namun umumnya aplikasi LMS tersebut masih perlu pengembangan sesuai kebutuhan dari perguruan tinggi yang menggunakan. Oke. Tujuan dari penelitian ini yang dilakukan untuk mengukur tata kelola teknologi informasi learning management system dengan menggunakan kerangka kerja COVID 5.1 dalam penggunaan e-learning berfokus pada domain DS04, DS04 yaitu Ensure Continuous Service, lalu DS09 Manage the Configuration, dan DS11 Manage Data. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengaudit tata kelola teknologi informasi learning management system menggunakan kerangka kerja COVID 5.1 dalam penggunaan e-learning yang berfokus pada domain DS04, Ensure Continuous Service, DS09, Manage the Configuration, dan DS11, Manage Data. Tujuan dari laporan tugas akhir saya ini yang pertama melakukan evaluasi audit tata kelola teknologi informasi berdasarkan domain DS04, lalu DS09, dan DS11, dan menyusun laporan hasil audit dari laporan hasil dari audit tata kelola teknologi informasi learning management system menggunakan kerangka kerja COVID 5.1 dalam penggunaan e-learning di Universitas Trisakti. Lalu yang kedua, membuat laporan rekomendasi hasil audit yang didasari dari temuan dalam proses pengumpulan data sebagai acuan untuk tata kelola yang baik menurut standar COVID 5.1. Di sini metode penelitian yang saya lakukan di mana yaitu wawancara. Wawancara ini digunakan untuk menangkap informasi lebih lengkap mengenai masalah yang diteliti yang tidak terjaring melalui kuesioner. Oke, adapun target wawancara yang menjadi sasaran dalam proses audit sistem informasi e-learning ini yaitu adalah anggota tim Berensip Universitas Trisakti. Lalu di sini di mana saya akan meneliti audit dari DS04 yang dimana DS04 ini untuk memastikan ketersediaan dan kesinambungan layanan-layanan IT dalam memenuhi kebutuhan bisnis melalui perusahaan kegiatan analisa resiko-resiko yang terkait dengan IT, keamanan sistem, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Di sini ada beberapa pertanyaan dan beberapa bobot pertanyaan. Di mana pertanyaan pertama yaitu adakah individu bertanggung jawab terhadap kinerja sistem Trisakti, di mana saya menilai ada 50%. Di sini saya menilai 50%, lalu apabila terjadi gangguan aplikasi file data serta kebutuhan hardware, solusi alternatif apa yang dilakukan, di mana di sini saya menilai 75%, lalu bagaimana rencana kerja sistem e-learning dibuat, apakah sesuai dengan tujuan organisasi, di mana saya di sini memilih 80% berdasarkan 3 pertanyaan itu, dan bobot penilaiannya subtotalnya yaitu ada 205 dan rata-rata itu 68,5. Lalu di sini dari hasil pertanyaan tadi, di sini ada hasil peninjauan dan asesmennya, di mana yang pertama, belum terdapat kerangka kerja disusun secara terperinci sehingga tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu bertanggung jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip backup data sistem guna tetap memastikan berkelanjutan sistem meski tidak secara berkala, sehingga apabila terjadi gangguan maka hanya tinggal dilakukan restore data. Yang kedua, secara keseluruhan hanya prinsip backup data yang secara prosedural dilakukan. Hal ini dikarenakan gangguan yang mungkin terjadi hanya berkaitan dengan kegagalan sistem dan kehilangan data. Penanganan masalah tersebut dilakukan oleh unit terkait dengan merestore data, kerangka kerja yang lebih terperinci yang belum disusun, dan yang terakhir ada perubahan prosedur yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan perencanaan TI agar sesuai dengan kebutuhan bisnis meski tidak dilakukan secara berkala, dan adanya
juga tinjauan untuk melakukan perubahan prosedur untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis organisasi agar perencanaan TI dapat tetap berkelanjutan meski tidak secara berkala. Oke, yang selanjutnya itu ada DS9 yang mana DS9 ini berfokus pada pengelolaan konfigurasi IT, pendataan, penghitungan, dan verifikasi keberadaan fisik komponen IT dimiliki organisasi untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diharapkan. Di mana di sini beberapa pertanyaan. Yang pertama ada, apakah selalu dipastikan bahwa sistem LMS aktif menggunakan software yang memiliki lisensi? Yang dimana di sini saya menilai 50%. Lalu, apakah ada staf yang bertanggung jawab mengelola perubahan konfigurasi aset IT seperti software, hardware, dan fasilitas lain? Yang mana di sini saya menilai 60%. Lalu, pertanyaan terakhir, adakah dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning? Yang mana di sini saya menilai 55%. Berdasarkan bobot pertanyaannya, di sini nilainya totalnya 165%, di mana rata-rata 55%. Oke, di sini berdasarkan hasil pertanyaan tadi ada penilaian asesmennya, di mana yang pertama pemeriksaan terhadap aset TI sudah dilakukan secara berkala. Lalu ada staf yang bertanggung jawab mengelola perubahan konfigurasi aset IT seperti software, hardware, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, belum ada dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem learning. Oke, di sini ada DS yang terakhir yaitu DS11 yang mana berfokus pada pengelolaan data yang dimana proses input, pemrosesan, dan output untuk menjamin integritas, kekuatan, dan validitas data. Mana bobot pertanyaannya, yang pertama, apakah ada evaluasi secara berkala mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat? Di sini saya penilaiannya nilai 80%. Lalu yang kedua, apakah fasilitas menurut sistem learning cukup lengkap disertai peringatan apabila pengguna melakukan kesalahan dalam mengakses? Di sini saya menilai 60%. Lalu yang terakhir, adakah peringatan bagi pengguna terhadap kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus, dan update data? Yang mana di sini saya menilai 50%. Berdasarkan hasil buat pertanyaan di sini saya totalnya yaitu 190%, yang rata-rata 65%. Dan hasil peninjauan dan asesmennya di mana pertama tindakan evaluasi mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat dilakukan secara insidental. Backup data pengguna dilakukan secara lengkap. Media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai dari segi efektivitas dan keamanan. Lalu yang kedua, perlindungan data cukup aman sebab sistem hanya diakses oleh pengguna yang dimiliki hak akses. Dalam hal ini utamanya yaitu mahasiswa aktif. Lalu yang terakhir, prosedur penggunaan dalam melakukan input, hapus, update data masih bersifat informal. Berdasarkan tiga DS tadi, saya menyimpulkan yang pertama, pada DS04 ini yang berfokus pada Ensure Continuous Service, e-learning manajemen sistem Universitas Sakti. Pada Ensure Continuous Service ini ditemukan bahwa tanggung jawab dan kestandaran terhadap keberlangsungan layanan terus dilakukan. Terdapat penugasan terhadap tanggung jawab untuk pemeliharaan akan suatu keberlangsungan layanan, aktivitas pemeliharaan berdasarkan pada hasil uji layanan yang terus menerus, layanan baik internal dan perubahan teknologi IT yang dilakukan pada lingkungan bisnis. Lalu yang di sini kesimpulan kedua yaitu berdasarkan hasil audit e-learning union system. Kesimpulan kedua pada DSS 09 berfokus pada management configuration, mana e-learning manajemen sistem Universitas Sakti pada manage configuration ini ditemukan jika manajemen tahu akan kebutuhan untuk mengendalikan konfigurasi TI dan memahami manfaat konfigurasi informasi yang akurat dan lengkap. Dan yang terakhir pada DS11 ini yang berfokus pada manage data ditemukan jika organisasi memiliki kebutuhan terhadap data yang akurat. Di sini saya berdasarkan kesimpulan tadi, di sini saya mempunyai 6 saran. Yang pertama, informasi yang dihasilkan dalam konten LMS harus lebih lengkap sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dalam tiap mata kuliahnya. Yang kedua, sumber daya manusia harus lebih motivasi dan dioptimalkan, misalnya dengan realisasi pelatihan kepada dosen-dosen sebagai pengguna sistem e-learning dan dilakukan evaluasi sesudahnya minimal per semester agar lebih terarah. Yang ketiga, sistem keamanan data harus lebih tangguh agar terhindar dari pencurian. Yang keempat, penerapan pemberian reward kepada dosen-dosen yang aktif menggunakan sistem LMS. Lalu yang kelima, pengawasan terhadap pemakaian sistem dan infrastruktur kepada dosen-dosen dan mahasiswa oleh pimpinan dan pengelola dilakukan secara berkala minimal per semester. Lalu yang terakhir, pembuatan dan penggunaan kerangka kerja dan tata kelola
LMS perlu dirancang untuk menjadi panduan dalam kegiatan sehari-hari dan pelaksanaannya selalu dievaluasi minimal 6 bulan sekali. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.